Lembaga sosial itu apa? Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam berkehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma ini dibentuk oleh masyarakat sendiri dan dapat dipertahankan dan diubah sesuai keinginan dari masyarakat tersebut yang buat. Norma-norma tersebut pada dasarnya itu saling berkaitan antara satu sama lainnya, guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial ini ada di sekitar kita nih, buat mengatur bagaimana individu itu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan sosial hidupan. Nah, lalu ada pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada Emil Durkheim. Perubahan sosial menurut beliau adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Lalu ada pengertian dari Profesor Slow Samarjan. Nah, perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, lembaga sosial memiliki lambang tertentu secara simbolis yang menggambarkan tujuan dan fungsinya. Yang terakhir, lembaga sosial memiliki tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yang merupakan dasar bagi peranata yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Gustiansyah dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tipe-tipe lembaga sosial. Nah, jadi yang pertama itu ada lembaga sosial berdasarkan nilainya. Lembaga sosial berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Lembaga sosial primer lebih bersifat mendasar pokok dan utama untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua adalah lembaga sosial sekunder, yang berarti nilainya dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Apabila lembaga ini dijalankan, tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah lembaga sosial berdasarkan perkembangannya, yaitu yang pertama, Creative Social Intervention, merupakan lembaga yang tidak sengaja tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lembaga ini terbentuk dari pola-pola masyarakat yang terintegrasi kuat dalam kehidupan anggota masyarakat. Pola-pola ini berkembang menjadi adat istiadat yang kemudian terlembaga dengan baik. Contohnya adalah lembaga perkawinan, agama, adat, dan hak milik. Lalu yang kedua adalah Enacted Social Intervention, adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah lembaga ekonomi. Lalu selanjutnya adalah lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama adalah Of-Profit Social Sanctioned Intervention, yaitu lembaga sosial yang diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga kesehatan, transportasi, dan perdagangan. Lalu yang kedua adalah Unsanctioned Social Intervention, yaitu lembaga yang keberadaannya tidak diakui dan dianggap meresahkan anggota masyarakat. Contohnya adalah organisasi kejahatan seperti jaringan terorisme. Lalu kemudian adalah lembaga sosial berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi dua, yaitu Operative Social Intervention, yaitu lembaga yang bertugas menghimpun pola atau cara mencapai tujuan suatu lembaga. Contohnya lembaga pertanian, industri, dan pendidikan. Lalu yang kedua adalah Regulative Social Intervention, yaitu lembaga sosial yang bertugas mengawasi adat istiadat di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah lembaga pengadilan dan kejaksaan. Kemudian ada lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Yang pertama adalah General Social Intervention, yaitu lembaga sosial yang hampir semua masyarakat tergabung, yang dimana
memiliki nilai yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Contohnya adalah lembaga agama. Lalu kemudian ada restriction social intervention, yaitu lembaga sosial yang dibentuk berdasarkan kepentingan kelompok, kelas, atau golongan tertentu. Contohnya adalah lembaga sosial yang mencerminkan kearifan lokal atau tradisi dalam masyarakat Bali. Lalu masuk ke fungsi laten dan fungsi manifest lembaga sosial. Apa itu fungsi manifest dan fungsi laten? Fungsi manifest itu adalah fungsi yang diketahui oleh orang yang bertindak. Secara singkat, fungsi manifest itu juga disebut dengan fungsi nyata. Fungsi ini itu bersifat jelas dan diketahui. Sedangkan fungsi laten itu adalah fungsi yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh orang yang bertindak. Kebalikan dari fungsi manifest, fungsi laten itu disebut juga dengan fungsi tidak nyata atau fungsi terselubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Romanza, absen 26 kelas 12 IP1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi manifest dan laten lembaga sosial. Nah, jadi itu yang pertama tuh kita akan bahas tentang lembaga ekonomi. Nah, fungsi manifest di lembaga ekonomi itu ada 3. Fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, fungsi produksi ini tuh kita mengolah bahan mentah menjadi barang siap pakai. Yang kedua tuh distribusi, kita akan mendistribusikan barang yang kita produksi tadi. Yang ketiga tuh konsumsi. Konsumsi itu menggunakan satu barang atau jasa dari hasil produksi. Kalau fungsi latennya itu meningkatkan kegiatan ekonomi yang di luar kendali. Terus yang kedua menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan komersialisasi, merusak budaya tradisional dan kearifan lokal, terus menyebabkan timbulnya gaya hidup konsumtif. Terus yang kedua, dari lembaga politik. Nah, fungsi manifest lembaga politik itu 1. Pemaksaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua, mengarahkan masyarakat untuk aktif dalam politik. Yang ketiga, menengahi suatu pertentangan dalam masyarakat. Terus yang keempat, melindungi masyarakat dalam langkah diplomasi. Kelima, menyalurkan aspirasi masyarakat. Keenam, mengawasi, mengatur, dan mengajak masyarakat untuk taat pada undang-undang. Nah, kalau fungsi laten lembaga politik itu yang pertama, meningkatkan jiwa politik, meningkatkan jiwa patriotik. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap berdemokrasi. Terima kasih. Saya Salsabila Utami, absen 29. Selanjutnya itu ada fungsi laten dari lembaga keluarga. Yang pertama itu menjaga nama baik keluarga. Kedua, menjaga harta milik keluarga. Dan yang ketiga, menjaga gelar yang dimilikinya. Lalu lembaga keempat itu ada lembaga agama. Fungsi manifest lembaga agama itu yang pertama, memberikan pedoman hidup bagi para pemeluknya. Kedua, mengajarkan kebenaran bagi para pemeluknya. Ketiga, mengajarkan kerukunan dan keseimbangan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan sosial bagi para pemeluknya yang taat beragama. Selanjutnya ada fungsi laten lembaga agama. Yang pertama itu mengajarkan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, mengajarkan kerukunan antar umat agama. Dan yang ketiga, menanamkan dogma bagi para pemeluknya. Lalu lembaga yang terakhir, yang kelima itu ada lembaga pendidikan. Fungsi manifest lembaga pendidikan itu yang pertama, mempersiapkan manusia yang terdidik dan terampil. Yang kedua, menyalurkan nilai sosial masyarakat. Yang ketiga, meneruskan kebudayaan bangsa. Yang keempat, memperbaiki masa depan. Yang kelima, sebagai media untuk melakukan penelitian. Dan yang keenam, untuk mengembangkan kreativitas masyarakat. Fungsi laten lembaga pendidikan itu yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial masyarakat. Dan yang keempat, memperpanjang masa remaja dengan melepaskan beban-beban keluarga.